Puji Tuhan ya, pagi ini pagi yang indah ya, tempatnya juga indah, walaupun jalannya lumayan jauh juga, cuman bagus, jalannya bagus, saya pikir oke lah. Ya kebetulan eh, baru pernah ya, memang pernah ke sini, tapi itu jalannya lebih lebih parah. Ya puji Tuhan. Istri saya iseng ngomong ya kemarin, ini spesialis 17 Agustus. Tahun lalu saya juga bawa ya. Tahun lalu saya diminta oleh Bapak Gembala untuk membawakan juga. Ada yang masih ingat nggak tentang temanya? Ada yang masih ingat, saudara? Ya. Ayatnya saya lihat kembali, ternyata memang sama. Ya memang Tuhan memberikan ayat ya di dalam Efesus, ya. Kemarin juga kita atau tahun lalu kita bicara masalah ini, cuman kita akan kembangkan. Ya, Bapak proklamator kita, ya Soekarno pernah berkata, ketahuilah bahwa kemerdekaan barulah sempurna bila mana bukan saja dari politik kita merdeka dan bukan saja dari ekonomi kita merdeka, tetapi di dalam hati pun kita merdeka. Saudara, hari ini adalah hari peringatan ke-79, di mana Indonesia ya sudah mencapai kemajuan yang cukup ya. Tetapi ada satu hal yang menjadi perhatian Bapak Presiden Jokowi 10 atau 9 tahun yang lalu ya. Yaitu tentang apa? Revolusi mental. Ya, seringkali kita ya orang-orang yang sudah merdeka atau satu bangsa yang sudah merdeka, ya mereka hanya senang-senang begitu ya. Tapi ada hal-hal ya yang mereka lupakan. Tahun lalu saya kaitkan dengan kutuk keluarga. Dan ini tidak bisa dihindari karena kita adalah produk masa lalu. Ya, kita adalah produk masa lalu. Tapi hari ini kita akan lanjutkan ya. Terus Soekarno pernah bilang juga, bangsa yang tidak percaya pada kekuatan sendiri tidak dapat berdiri sebagai suatu bangsa yang merdeka. Jadi kalau mentalnya adalah mental yang biasa diatur orang, dijajah gitu, tidak punya pemikiran bahwa kita sudah merdeka, sudah punya kekuatan, maka dia bukanlah bangsa yang merdeka. Susah. Selamanya kita akan ada di dalam perhambaan. Demikian juga orang percaya. Makanya di dalam firman Tuhan itu ada 16 kali tema tentang pembebasan itu dibahas. Ya, pengertian Alkitab ya secara luas, pembebasan adalah tindakan diselamatkan dari mana? Dari dosa, dari bahaya, atau juga penderitaan. Ya. Dan di sini pembebasan itu bicara masalah keberanian. Kita nggak mungkin bisa berani bertindak sesuatu seperti orang bebas kalau di dalam diri kita masih jiwanya itu masih jiwa yang diperbudak, perhambaan ada di dalam diri kita. Bicara iman, pembebasan itu bicara iman. Apakah kita sudah percaya bahwa kita dibebaskan? Percaya, saudara? Amin. Betul. Ya. Jadi pembebasan berarti kita bicara iman dan juga ketangguhan untuk tetap bertahan memegang iman itu. Dan di sini kita akan melihat bagaimana campur tangan ilahi Tuhan memungkinkan pembebasan dan dari kesulitan dalam berbagai bentuk. Ya. Pembebasan juga berbicara tentang kasih Tuhan dan kuasa Tuhan. Ketika kita dibebaskan, ada kuasa Tuhan yang diberikan kepada kita. Jangan lupa itu. Ya, seringkali kita lupa. Di sini dikatakan juga, Dia telah membebaskan aku
ya pembebasan pribadi yang menunjukkan bahwa pembebasan Allah itu bersifat pribadi. Ya, setiap orang secara pribadi, ya Tuhan katakan, aku membebaskanmu. Ya, bukan abstrak, bukan sifatnya jauh gitu, hanya umum, tidak, tetapi kepada setiap pribadi Tuhan memberikan kebebasan kepada kita. Ya, kita patut bersyukur kalau Tuhan dengan darahnya yang suci, yang kudus, Tuhan mau curahkan untuk kita supaya kita bebas dan benar-benar bebas. Efesus 5 Efesus 5 ayat 1 dikatakan, supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Tuhan katakan pernyataan dalam ayat ini ya, melalui Paulus dikatakan apa? Supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Ya, Kristus telah memerdekakan kita. Jadi kalau Kristus sudah memerdekakan kita, maka kita harusnya sungguh-sungguh merdeka. Tapi ada bagian kita yang harus kita lakukan. Kata-kata selanjutnya apa? Karena itu berdirilah teguh. Ini bagian kita supaya kita berdiri teguh. Dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Ya, dalam kehidupan kita ternyata kita seringkali belum bebas. Kita percaya Tuhan Yesus sudah mati untuk kita membebaskan kita, tetapi kenyataannya seringkali kita masih diperbudak, masih dikenakan kuk perhambaan. Oleh sebab itu Paulus berbicara kepada orang-orang di Efesus, jemaat di Efesus, di mana banyak orang-orang non-Yahudi diselamatkan, diajar oleh Paulus, tetapi ada orang-orang Yahudi datang dan mengatakan, kalau engkau mau merdeka, engkau harus mengikuti hukum Taurat. Kita tahu hukum Taurat tidak pernah memberikan kebebasan. Hukum Taurat hanya memberitahu bahwa kita ini orang berdosa. Ya, dan banyak hamba-hamba Tuhan yang masih juga mau kembali mengenakan kuk perhambaan kepada jemaat. Ya, dengan memegang hukum Taurat, aturan-aturan manusia. Yang sebenarnya itu adalah kuk perhambaan. Tema firman Tuhan pada pagi hari ini, dibebaskan dan tetap bebas. Ya, ayat 5 ayat 6 Efesus 5 ayat 6 katakan, sebab bagi orang-orang yang ada di dalam Kristus Yesus, hal bersunat atau tidak bersunat tidak mempunyai suatu arti, hanya iman yang bekerja oleh kasih. Oh ya, sorry, Galatia ya, sorry. Ya betul, Galatia ya, Galatia 5. Makasih. Jadi memang orang-orang Yahudi yang datang kepada orang-orang yang dibebaskan atau diberitakan Injil dan menerima Injil, itu selalu ngomong kamu harus ikuti hukum Taurat supaya kamu benar-benar merdeka. Dan Paulus katakan di hadapan Tuhan, ya masalah bersunat itu hukum Taurat. Ya, setiap orang yang mau percaya kepada Tuhan atau mau nerima Tuhan Yesus disunat. Tetapi dikatakan di sini tidak ada artinya. Yang penting adalah iman. Ya, hanya iman yang bekerja oleh kasih. Iman yang bekerja oleh kasih. Bukan iman sembarang iman, tetapi iman yang dikerjakan oleh kasih. Ketika Tuhan Yesus mati di kayu salib, itu karena kasihnya kepada kita. Tuhan melakukan itu karena didorong oleh kasih. Kita juga sama. Iman adalah anugerah. Tidak ada seorang pun yang selamat oleh imannya sendiri.
Tetapi karena anugerah, maka Tuhan memberikan iman itu kepada kita. Dan kita selamat. Oleh kasih, saudara. Bukan sembarang iman. Ya, jadi supaya kita benar-benar merdeka. Ya, Tuhan sudah memerdekakan kita. Amin. Imani itu. Tinggal kita lihat. Iman kita ini dikerjakan oleh kasih atau tidak. Saudara, dalam kehidupan kita ternyata kita banyak kali masih memiliki hal-hal di dalam kehidupan kita. Ya tadi dikatakan tahun lalu lah ya, itu karena kutuk. Ya kita melakukan sesuatu hari ini karena akibat dulu lah. Kita pernah dikenakan sesuatu hal, pernah mengalami sesuatu hal, pengalaman masa lalu. Sehingga kita jadi seperti ini. Tetapi firman Tuhan pada pagi hari ini mengatakan kita harus ya menghilangkan pemikiran bahwa kita ini seperti ini itu bukan karena kita. Atau bahkan orang tidak pernah mau mengakui bahwa ada masalah sebenarnya dalam kehidupan kita. Tidak ada seorang pun yang bisa dipulihkan kalau kita sendiri tidak pernah merasa kita ada sesuatu. Ya, mertua saya disuruh periksa darah, dia nggak mau. Saya sehat kok. Ya, saya nggak perlu lah, gitu ya diperiksa. Orang masih jalan, masih ngobrol, masih segala macam, wah kuat lah dan sebagainya. Ya, istri saya kemarin 2 bulan lalu udah diperiksa, ya, periksa darah. Kebetulan ada diskon, jadi saya ikut periksa darah dan kelihatan ada masalah di rahimnya. Ya, masuk ke dokter, ya konsultasi dokter, ternyata ada penebalan di rahim ya. Jadi kami biasanya berpikir dan memang diberitahu itu kan antara ciri-ciri mau menopause, jadi udahlah gitu ya. Dibiarkan dan itu berlanjut lama, jadi setiap ini banyak gitu ya, keluarnya banyak, lama, panjang. Tapi setelah ke dokter, ternyata itu harus dikuret. Harus dikuret. Ya, supaya bisa ketahuan nanti diperiksa gitu ya. Diperiksa mungkin gitu kanker atau apanya, jadi bisa langsung dilakukan tindakan. Nah, kalau kita tidak pernah mengakui bahwa ini adalah masalah, kita nggak akan pernah memeriksakan ke ahlinya. Ya. Hari Jumat sebenarnya istri saya mau ke sini, tapi ada berita kurang ya inilah ya, tantenya meninggal di Jakarta. Ya, tantenya meninggal, kemudian hari Jumat juga, saudara, dari rahim istri saya keluar sesuatu. Itu pernah terjadi Pak, waktu mau ke Banten. Saya pada waktu itu mau sama Mission Care, mau ke Banten ya. Itu rontok banyak itu di kantor Mission Care. Jadi istri saya nggak jadi. Itu 2 tahunan lalu lah. Hal yang sama. Jadi kemarin saya paksa ke dokter sekali lagi. Dan ternyata memang ya bersyukurlah nggak usah dikiret. Jadi itu udah keluar sendiri saudara. Jadi nggak usah dikiret. Ya tapi kembali yang saya bilang, atau firman Tuhan juga katakan kalau kita tidak mau mengakui sesuatu, maka tidak akan ada pemulihan. Sedangkan hidup kita itu harus selalu dibaharui, dipulihkan karena kita masih bisa berbuat dosa. Ya Tuhan mau membebaskan kita dari kutuk-kutuk masa lalu kita. Tapi ketika kita tidak mengakui bahwa itu adalah masalah, kita tidak akan pernah datang kepada Tuhan. Dan itu sebetulnya sudah biasa. Sudah biasa. Kita memang ada di dalam era di mana setiap orang itu malah mau menyalahkannya orang lain. Bukan saya kok, dia kok. Saya begini karena dia. Saya begini karena keadaan. Ya, itulah yang seringkali kita lakukan dalam kehidupan kita, dan kita seolah-olah minta dimaklumi. Firman Tuhan katakan berhentilah untuk menyalahkan orang lain. Memang kita tidak bisa
ya menolak sesuatu terjadi dalam hidup kita. Tetapi kita bisa menolak itu mengganggu hidup kita. Tidak ada seorang pun yang bisa mengganggu hidup kita tanpa seizin kita. Ya, kita lihat hal ini terjadi juga pada Raja Daud. Daud adalah orang yang terkenal dengan sebutan orang yang paling berkenan di hadapan Tuhan. Tetapi Raja Daud pernah melakukan dosa yang sangat jahat. Berzina. Nabi Nathan diperintahkan Tuhan. Dan dia cerita. Ada seorang kaya kedatangan tamu. Dia ngambil domba orang yang miskin untuk diolah. Daud marah. Daud katakan orang itu demi Tuhan. Dia katakan. Orang itu harus dihukum mati. Dia harus ganti 4 kali. Tapi Nabi Nathan bilang, kamulah orang itu. Dia tidak pernah merasa bahwa dia berbuat salah ketika Nabi Nathan berbicara itu. Tetapi Daud akhirnya juga mengakui, ya memang akulah orang itu. Sampai-sampai dia diselamatkan. Nabi Nathan bilang, Tuhan sudah membebaskan dosamu. Engkau tidak akan mati. Tapi anakmu, dia tidak akan hidup. Dan kita lihat setelah itu pun Daud tetap datang pada Tuhan. Ketika anaknya sakit, dia minta supaya anaknya bisa diselamatkan. Tapi Tuhan tetap mengambil anak itu. Ada pengakuan. Makanya Daud dikatakan adalah orang yang berkenan di hati Tuhan. Ada lagi. Tapi memang orang ini adalah orang yang jahat. Ya, Yudas Iskariot. Yudas Iskariot ketika perjamuan akhir berkumpul bersama murid-murid Tuhan. Tuhan Yesus bilang, di antara kamu ada orang yang akan menyerahkan aku. Semua bilang, bukan aku Tuhan, bukan aku Tuhan. Semua bilang, bukan aku Tuhan, termasuk Yudas. Yudas tekan lantang katakan, bukan aku ya Tuhan. Dan Tuhan bilang apa? Lakukanlah apa yang harus kau lakukan. Ya, orang lain melihat atau memikirkan bahwa Yudas itu mau menyiapkan ya sesuatu untuk orang-orang miskin. Nah, seorang konselor ya, pernikahan sering atau menyimpulkan ketika melakukan konseling dengan suami istri yang ada masalah dalam rumah tangganya. Apa yang terjadi? Semua bilang, "Yo, lihat, kamu tuh rubah dong." Semua merasa pasangannya lah yang paling salah dan yang harus berubah. Itulah yang terjadi. Jadi memang manusia ini sudah kodratnya menyalahkan orang lain. Tidak mau menyalahkan dirinya sendiri, tidak mau bertanggung jawab. Karena nenek moyang kita, manusia pertama Adam, juga melakukan hal itu ketika Tuhan Yesus ketika Allah datang dan menanyakan. Sebenarnya nanyanya enggak ini. Ya, nanyanya bukan kamu salah gitu enggak ya, menyalahkan dan sebagainya. Nah, hanya bertanya. Kamu tahu kamu telanjang. Apakah kamu makan buah itu? Jawabnya gampang kan sebetulnya. Iya dan tidak. Dia bilang apa? Perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang ya memberikan itu buah itu sehingga aku makan. Dan dia berdosa. Seolah-olah dia nggak salah. Bahkan Tuhanlah yang salah. Allah lah yang salah ngasih kok kayak begini.
Ya, ngasih kok kayak begini gitu ya, istri yang begini yang tidak bisa menunjang suami. Ya, kita dalam kehidupan kita banyak belajar, saudara ya. Saya dipercaya untuk membimbing atau pranikah ya, pranikah, dan saat ini juga ada yang sekarang ini dengan orang Jerman, saudara ya. Dengan orang Jerman, jadi calon suaminya orang Jerman. Jadi kita mengadakan Zoom meeting juga. Nah, saya membaca bahwa kita memang masih belajar. Pernikahan ada satu tindakan iman sebetulnya. Saya baru oh iya, tindakan iman. Kalau tindakan iman berarti kita sebetulnya memang harus beriman ketika kita menikah bahwa itulah yang diberikan Tuhan adalah yang terbaik. Keadaan apapun dia, kita nggak boleh nyalahin. Karena kamu, ya kalau kita beriman bahwa pasangan kita adalah dari Tuhan, jangan ngomong gara-gara kamu. Ya, berarti nyalahin Tuhan juga. Tuhan ngasih pasangan yang salah kepada kita. Tapi sudah dari sononya katanya. Manusia itu selalu tidak mau disalahkan, tetapi maunya menyalahkan orang lain. Firman Tuhan mau supaya kita bebas, dan kita sudah dibebaskan supaya kita tetap bebas. Akui kesalahan kita, jangan menyalahkan orang lain. Ya mungkin orang tua kita salah mendidik kita juga nggak tahu. Ya, karena orang tua juga belajar. Nggak ada yang berpengalaman kan mendidik anak. Dan setiap anak berbeda-beda. Tapi yang penting diri kita. Kita bisa ya dibebaskan ketika kita mau melepaskan. Ya. Atau mau bertanggung jawab atas apa yang kita lakukan. Karena tidak ada satu orang pun yang lepas dari pertanggungjawaban. Apa yang kita lakukan itu harus dipertanggungjawabkan. Ya, apalagi di usia-usia kita, mungkin kita banyak pengalaman. Ya, usia lanjut nih, sudah hampir lansia, saya juga ya, sudah. Tuh, sekarang ini ya, usia indah. Saya baca sebuah buku, sebetulnya yang paling produktif itu usia 60 sampai 80 tahun. Itu produktif. Pengalamannya sudah full, matang, sudah matang. Kebijaksanaan. Ya, jadi di dalam Tuhan, firman Tuhan katakan juga apa? Kita akan tetap berbuah di masa tua. Amin. Itu akan terjadi pada diri kita ketika kita tidak pernah mau membiarkan iblis memasukkan ke dalam pikiran kita untuk kita nyalahkan orang lain atas sesuatu yang terjadi dalam hidup kita. Burung di udara itu bisa terbang di atas kepala kita, tapi kita bisa menolak dia bertengger atau bersarang di atas kepala kita. Jangan biarkan itu. Karena memang kita masih ada di dalam dunia. Kenapa sih? Kita sudah dibebaskan Tuhan. Tuhan ingin semua masuk surga kan? Betul kan? Mahal loh satu orang. Darah Yesus mahal. Keselamatan satu orang itu bisa membuat seluruh surga bersukacita. Tapi kenapa nggak diangkat langsung? Kenapa mesti ada di dalam dunia, di medan pertempuran, di mana iblis akan terus menggocok kita? Ya, dan Tuhan biarkan itu terjadi. Karena Tuhan mau kita dibebaskan itu dengan iman yang dikerjakan oleh kasih. Dan kita sedang dibentuk oleh Tuhan. Hal kedua yang harus kita lepaskan. Pertama tadi apa? Jangan pernah menyalahkan orang lain. Akui itu kesalahan kita.
akui itu masalah, maka kita akan dibebaskan dan tetap bebas. Yang kedua, ketakutan. Firman Tuhan katakan, kasih itu menghilangkan ketakutan. Ketika ada kasih, maka ketakutan tidak ada di dalam diri kita. Kalau masih takut, berarti kita masih kurang kasihnya. Itu harus ditambah lagi. Ya. Tapi jangan sedih. Karena ternyata masih banyak ketakutan di dalam diri manusia ini. Ya. Salah satunya adalah Saul. Ketika Goliat teriak-teriak menantang orang-orang Israel, pilih satu orang, ayo 1 lawan 1. Daud yang nggak pernah berperang datang ke situ, dia marah. Saul duduk, diam, bahkan dia ngomong, sok siapa tuh sok, saya kasih hadiah. Hadiahnya nggak main-main, anaknya jadi menantu raja. Kita tahu orang Israel itu tentaranya itu tentara luar biasa, prajurit yang terlatih. Saul juga sama. Saul juga adalah orang yang cukup tinggi juga ya, tinggi besar, makan semua orang di sini katanya ya, sebahunya gitu. Ketika dicari itu, ketika Saul sembunyi, ketika dia dijadikan raja, dia juga punya kekuatan, ya punya pasukan yang luar biasa, disertai, dan beberapa orang kemudian ikut Daud, ya ketika lari dan sebagainya itu luar biasa itu. Tapi kok dia takut? Tapi kita tahu dia takut kenapa? Karena imannya sudah berkurang. Dia melakukan kesalahan yang luar biasa. Sehingga Allah menyuruh Samuel untuk mengurapi Daud. Karena dia melakukan hal yang salah di hadapan Tuhan dan berbalik dari imannya. Dia mengambil hak imam, mempersembahkan korban. Dan saat itulah ketika ya orang yang dikatakan tidak layak untuk menghina umat Tuhan berkoar-koar, Saul bersembunyi, diam. Bahkan ketika Daud datang, Saul bilang apa? Seolah menurunkan semangat Daud. Kamu itu gak pantas, masih terlalu muda, gak mungkin kamu mengalahkan Goliat. Ketakutannya ditularkan. Tuhan mau supaya kita menghilangkan ketakutan dalam diri kita, bukan menularkan ketakutan kepada orang lain. Terutama ya kita sebagai orang-orang percaya, biarlah kita mau berpegang kepada iman kita dan tunjukkan iman kita. Kita tunjukkan bagaimana Tuhan sudah begitu mengasihi kita. Dan kita memiliki kasih Tuhan dalam hidup kita. Maka ketakutan juga akan hilang dalam hidup kita. Daud yang masih muda, belum berpengalaman, dia mau maju dengan nama Yesus Allah. Hanya dengan satu kerikil, Goliat yang begitu gagah, yang luar biasa, topong pakaiannya berat, menunjukkan bahwa dia adalah orang yang kuat. Ada pelindung, perisai dibawakan oleh orang lain. Ada tombak yang juga berat, menunjukkan betapa kuatnya orang itu, betapa terlatihnya orang itu. Ya, makanya ketika kita berani karena nama Tuhan, beriman, dan karena kasih Daud kepada nama Tuhan yang dihina-hina, dia maju. Takut nggak Daud? Takut sebetulnya. Sadar, Eliab kakaknya yang tinggi juga, dia bilang apa?
Dia bilang apa? Kamu itu, aduh, mana sih? Kambing domba cuma 3 ekor, 2-3 ekor, berarti kapasitas kamu tuh nggak sejago, ya nggak sejago Goliat. Eliab aja adalah orang yang besar ya, yang tinggi. Makanya ketika Samuel datang, dia lihat Eliab, wah inilah yang diurapi Tuhan nih, inilah yang mau jadi raja. Ternyata Tuhan tolak, ya bukan itu. Tapi Daud ya, saya yakin Daud juga takut. Orang berani itu adalah orang yang takut tetapi tetap maju, tetap melakukan, itulah orang berani. Ya, orang berani. Jadi luar biasa saudara ya. Daud adalah orang yang maju dan mengalahkan ketakutan. Karena apa? Kasih. Iman yang disertai oleh kasih. Mau bebas dan tetap bebas? Mau bebas dan tetap bebas? Ya, pertama lakukan itu. Jangan pernah menyalahkan orang. Lakukanlah ketika sesuatu terjadi buat kita. Aku itu, maka akan ada pemulihan. Yang kedua, hilangkan ketakutan. Ya, mungkin iblis akan menanam ketakutan itu dalam diri kita. Maju dengan iman yang digerakkan oleh kasih. Ya, firman Tuhan mengingatkan kita pada 2 hal ini. Lakukanlah itu. Dan tugas gereja. Karena kita masih melihat banyak orang yang kondisinya masih seperti itu ya. Sudah dibebaskan tetapi ya kelakuannya seperti itu. Kita harus memberitahu mereka. Yang benar itu seperti apa. Sadarkan bahwa Tuhan mengasihi dia. Tuhan sudah mati untuk dia. Dan Tuhan sudah menaruh kasih itu di dalam hidup kita. Lakukanlah itu. Supaya kita benar-benar dibebaskan. Puji Tuhan. Saya rasa firman Tuhan cukup ya. Saya serahkan kepada Tuhan. Haleluya. Kasih menghilangkan ketakutan. Kalau kita